Majelis Hakim Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Selatan menjatuhkan vonis mati untuk Ferdy Sambo dalam perkara pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Vonis mati Ferdy Sambo itu dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso dalam sidang perkara tersebut. Terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Lantas mencuat pertanyaan, apakah Eliezer dipecat dari Polri setelah keluar putusan hakim tersebut? Oke Sobat Negeriku, balik lagi bersama gue Sergio Agasta. Tentu saja di program favorit Sobat Negeriku semua, yaitu reactionjpnn.com. Ada cerita di balik berita. Seperti minggu-minggu biasanya, hal ini kita akan membicarakan atau membaca 5 berita terpopuler pekan ini di Nusantara. Lalu tentu saja kita ngambil dari portal berita jpnn.com ya. Dimana berita yang lagi trending ini sangat-sangat informatif buat teman-teman semua. Di antaranya yaitu tentang Ferdy Sambo dengan vonis hukuman matinya. Lalu ada juga tentang dunia persepak bolaan yang tentu saja sudah dipimpin oleh Pak Erick Thohir. Selengkapnya hanya di reactionjpnn.com. Oke, diawali dengan berita di bidang olahraga yang sangat viral dan fenomenal. Kenapa? Karena ini yang ditunggu-tunggu dari bertahun-tahun ya, puluhan tahun, belasan tahun hingga sekarang, yaitu revolusi di bangku PSSI. Nah, ternyata sudah di tahun ini ya. Yang maju menjadi ketua umum adalah Pak Erick Thohir. Headline beritanya seperti ini. Erick Thohir bakal kumpulkan klub Liga 1, 2, dan 3 dalam sarasehan sepak bola. Wih, keren ya. Erick Thohir resmi terpilih menjadi ketua umum PSSI di Kongres luar biasa pada Kamis 16 Februari siang waktu itu. Nah, langkah terdekat yang akan dilakukannya ialah mengumpulkan klub-klub Liga 1, 2, dan 3 2 pekan mendatang ini. Menurut pria menjabat data periode 2023 hingga 2027 nanti, tersebut adalah langkah terdekat yang akan dilakukannya dengan membuat sarasehan. Nah, 2 pekan lagi kami akan bikin sarasehan sepak bola. Tujuannya untuk memastikan visi dan misi kompetisi kita, kata Pak Erick begitu. Nantinya, dia meminta setiap kontestan Liga 1, 2, dan 3 untuk berkumpul dalam satu ruangan. Dengan begitu, visi misi kompetisi di berbagai kasta bisa dipastikan. Nanti ada sarasehan itu akan diketahui apa visi dan misi masing-masing kompetisi ini, dan ini akan menjadi kesepakatan, katanya begitu. Nah, kesepakatan yang tercapai dalam sarasehan sepak bola itu menurut Erick tak boleh lagi dilanggar dengan berbeda omongan dari para peserta yang telah bersepakat. Sebelum keluar dari ruangan harus ada tanda tangan. Jadi jangan sampai keluar dari ruangan omongannya berbeda-beda dengan kesepakatan dari dalam ruangan. Wih. Jadi emang ini termanajemen dengan baik ya, sepertinya kalau di eranya Pak Erick Thohir ini ya gimana enggak, karena Pak Erick Thohir seperti yang kita tahu dia pernah menjadi komisaris dari Liga Dunia, Liga Italia, yaitu klub Inter Milan. Nah, bukan main-main nih ya. Sekarang jadi ketua PSSI ya cocok lah sepertinya ya. Mudah-mudahan amanah ya Pak Erick Thohir ya. Kita bacakan komentar dari Sobat Negeriku. Komentar dari Sobat Negeriku yang kelima. Dari Wisya Ayah. Selamat Bapak Erick Thohir menuju sepak bola Indonesia yang bersih dan berprestasi. Lalu dari Mas Alim Motovlog. Semoga semakin jaya sepak bola Indonesia. Amin, amin. Kita berharap ya, karena banyak banget pemuda-pemudi, belia-belia yang 12, 13 tahun hingga 17 tahun yang memang berprestasi pada bidangnya, yaitu sepak bola. Cuman tersedat dengan program-program PSSI yang mandek. Oke? Case close. Oke, sekarang berita keempat. Nah, berita terpopuler 4 ini sangat-sangat memilukan kita semua ya, sebagai seorang anak ya. Nggak mungkin kita tiba-tiba jadi seorang bapak ya, atau seorang ibu. Pasti jadi seorang anak dulu. Nah, headline seperti ini. Gegara mengambil gorengan, ibu dianiaya anak kandung. Waduh. Jadi kasusnya ini, anaknya ini berinisial E, umurnya 43 tahun, terus menganiaya ibu kandungnya berinisial H, berumur 68 tahun. Gara-garanya, si ibu ini kan tahu kalau anak ini jualan gorengan di pinggir jalan ya, di Terminal Lebak Bulus Kemayoran. Lalu ibu ini ya namanya seorang ibu ya, pengen nyamperin anaknya, terus minta gorengannya itu, pengen ngambil gorengannya diminta.
Tiba-tiba mungkin ibunya lama atau terlalu banyak ngambilnya, atau ya walaupun nggak banyak, walaupun mau banyak mau sedikit ya harusnya cuek-cuek aja ya seorang ibu ya gitu. Terus malah dipukulin dadanya sama anaknya, terus tangannya dipukul, kakinya ditendang, lalu yang paling parah adalah dilempar sama kursi plastik sehingga kursi plastiknya itu kena badan ibunya. Nah ya bakunya hancur nih ya. Jadi lalu polisi yang mendapat laporan itu mengamankan pelaku di warungnya. Nah, bilang begini Pak polisinya, kami mengamankan E di warungnya tadi pukul 10:40 waktu Indonesia bagian Barat karena diduga melakukan penganiayaan terhadap ibunya sendiri. Oleh karena itu kami proses, mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Wah, jadi orang-orang yang melihat itu juga punya simpati ya ke ibunya, punya empati ke ibunya. Jadi nggak didiemin aja gitu, dilaporin ke polisi sampai anaknya itu ditahan. Nah, Ibu Nurul menjelaskan kedatangannya ke lokasi itu untuk mengecek kronologi, mengambil barang bukti beberapa kursi, dan mencari saksi yang melihat dan mendengar. Dia mengatakan turut prihatin mengenai kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan seorang anak kepada ibu kandungnya tersebut. Kurang satu, mungkin kurang video ya. Kalau ada video valid dan viral bakal di mana-mana. Oke, kita baca komentar dari Sobat Negeriku. Komentar populer 4 dari Eli Rohana. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, amin. Lalu dari Keong Channel, anak durhaka perlu diviralkan itu biar tahu malu wajah anak durhaka yang harus ditampilkan kalau bisa 1000 kali. Ya saya setuju sih ya, kalau di era ini memang apa-apa tuh harus viral ya, karena kalau tidak viral tidak diusut. Oke, case close. Nah ini dia berita yang pasti kalian tunggu-tunggu dan saya juga tunggu untuk mereviewnya atau mau bacakan beritanya. Nah, headline beritanya seperti ini. Ferdy Sambo divonis mati, inilah 7 hal yang memberatkan, meringankannya tidak ada. Majelis Hakim Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Selatan menjatuhkan vonis mati untuk Ferdy Sambo dalam perkara pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Vonis mati Ferdy Sambo itu dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso dalam sidang perkara tersebut. Pertama, perbuatan Ferdy Sambo dilakukan terhadap ajudan sendiri yang telah mengabdi selama 3 tahun. Kedua, perbuatan terdakwa mengakibatkan duka mendalam bagi keluarga korban Brigadir Yosua. Ketiga, perbuatan terdakwa menyebabkan kegaduhan di masyarakat, kata Hakim Wahyu di ruang sidang. Keempat, perbuatan terdakwa Ferdy Sambo tidak pantas dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah sebagai Kadif Propam Polri. Harusnya kan dia yang menghukum ya anggota-anggota Polri, tapi ternyata dia yang melakukan. Nah, kelima, perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata Indonesia dan dunia. Keenam, perbuatan terdakwa menyebabkan anggota Polri lainnya terlibat. Ketujuh, terdakwa berbelit-belit tidak mengakui perbuatannya, lalu tidak ada hal yang meringankan dalam perkara ini, kata Pak Hakim. Jaksa Penuntut Umum atau JPU sebelumnya menuntut Ferdy Sambo dengan ancaman hukuman seumur hidup dalam perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Ferdy Sambo diyakini melanggar pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, jukto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dari seumur hidup ke vonis mati. Kita baca komentar dari Sobat Negeriku. Ada apa sih tanggapan daripada kalian? Nah, dari Selaletin Thomas bilang begini. Alhamdulillah ternyata masih ada keadilan di dunia ini dan masih ada juga hakim yang waras. Sehat selalu Pak Hakim yang terhormat, sehat selalu. Dia bilang gitu. Lalu dari Ibu Suhartini Kurniawati. Bapak Hakim Wahyu benar-benar amanah. Terima kasih ya Allah, terima kasih Bapak Hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mereka sangat senang ya. Kita juga mungkin sangat lega, terutama untuk keluarga daripada korban Brigadir J. Oke, case close. Nah, ini menyambung daripada berita populer 3, sekarang kita sudah di populer kedua. Sambung nih beritanya nih ya. Jadi kan tadi sudah dibilang bahwa Ferdy Sambo divonis seumur hidup penjara sampai berubah menjadi vonis mati. Nah, pertanyaannya di headline berita ini, kapan Ferdy Sambo dieksekusi mati? Ini jawabannya, jangan kecewa ya, katanya begitu. Nah, PN Jakarta Selatan telah menjatuhkan vonis mati untuk Ferdy Sambo. Tadi kita sudah diberitahu. Lantas kapan vonis mati untuk Ferdy Sambo itu dieksekusi? Nah, sebelum mendapatkan gambaran tentang kapan waktu eksekusi vonis mati Ferdy Sambo, simak ketentuan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang terkait dengan hukuman mati.
Nah, pidana terdiri, pasal ini kan pasal 10 KUHP ya, pidananya terdiri atas pidana pokok. 1. Pidana mati, kedua pidana penjara, lalu ketiga pidana kurungan, keempat pidana denda, 5 pidana tutupan, dan dari kolom B-nya ada pidana tambahan, yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim. Lalu di pasal 11 KUHP ada pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Namun ada regulasi lex spesialis, yaitu Undang-Undang Nomor 2 PNPS 21964 dengan tata cara pelaksanaan pidana mati. Berdasarkan undang-undang tersebut, tata cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia dilakukan dengan ditembak sampai mati yang dilakukan oleh satu regu penembak. Jadi bukan dengan cara leher dijerat ya. Nah, sobat negeriku, pelaksanaan eksekusi dengan cara tembak mati ini dilakukan di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan tingkat pertama, terkecuali ditentukan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau HAM yang pelaksanaannya dihadiri oleh komisariat daerah atau Kapolres atau perwira yang ditunjuknya bersama dengan jaksa tinggi atau jaksa yang bertanggung jawab. Nah, pertanyaan jelasnya adalah kapankah Ferdy Sambo dieksekusi? Jawabannya tergantung dari proses hukum selanjutnya, karena masih tersedia upaya banding, kasasi, dan peninjauan kembali atau PK. Dengan lain, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta yang dibacakan pada Senin kemarin belum berkekuatan hukum absolut atau tetap atau belum inkrafan gewidje. Jika Ferdy Sambo mengajukan banding atas putusan pengadilan tingkat pertama, terbuka peluang Pengadilan Tinggi DKI Jakarta meringankan vonis menjadi bukan hukuman mati. Jika PT DKI Jakarta menguatkan putusan PN Jaksel, yaitu tetap vonis mati, Ferdy Sambo punya hak mengajukan kasasi. Jika Hakim Agung MA yang mengadili perkara tingkat kasasi juga menguatkan vonis mati, suami Putri Candrawati itu masih bisa mengajukan PAK atau banding. Jika menemukan novum, yaitu fakta atau bukti baru yang belum terungkap pada persidangan sebelumnya. Nah, setelahnya putusan PK keluar, vonis baru bisa disebutkan berkekuatan hukum absolut atau tetap. Selanjutnya bisa langsung dieksekusi. Nah, kasus Ambrosi CS ini kita flashback sebentar. Sekedar gambaran, bisa dibuka lagi dokumen kasus Ambrosi, Ali Gufron, terus Abdul Aziz alias Imam Samudra. Ya, trio dalam tragedi bom Bali tersebut ya divonis hukuman mati pada persidangan terpisah kurun Agustus September 2003. Nah, mereka lantas mengajukan banding, namun PT Denpasar Bali menolak banding mereka. Upaya hukum lanjutkan dilakukan dengan mengajukan kasasi. Setelah kasasi ditolak, MA pada kurun waktu 2004 hingga 2005 mereka mengajukan PK, bahkan hingga 2008 mengajukan PK 3 kali. Semua PK ditolak MA. Hingga akhirnya trio dalam bom Bali itu dieksekusi mati pada November 2008. Nah, ini aja prosesnya lama ya. Dieksekusinya itu pada saat Agustus September 2023. Nah, divonisnya, dieksekusinya pada tahun 2008 dan itu sudah dilakukan penolakan 3 kali oleh MA. Dari PT Denpasar, lalu MA dan lain-lain itu ditolak semua PK-nya, bandingnya. Ya, semoga Ferdy Sambo juga sebaik-baiknya diberi hukum sama pemerintah Indonesia ya. Karena Pak Hakim sendiri, MA sendiri itu sudah disumpah setia agar jujur, agar adil dan lain-lain. Kita baca komentar dari Sobat Negeriku. Dari Moreno Erwansyah, kawal terus sampai eksekusi, jangan kasih kendor, jadikan hukum di negeri ini adil dan merata tanpa pandang bulu. Lalu dari Thomas Karamoy, para koruptor juga harus dihukum mati dong, karena koruptor itu lebih kejam dari pembunuhan. Oke. Kayaknya seneng ngeliat orang meninggal ya semua ya. Oke. Case close. Oke, Sobat Negeriku, kita sudah mencapai puncak berita terpopuler pekan ini, yaitu berita nomor 1. Ini nyambung dari berita ketiga, 2, dan 1. Nah, headline-nya begini. Apakah Richard Eliezer bakal dipecat? Ini jawabannya berdasarkan PP Pemberhentian Anggota Polri. Nah, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin telah menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan untuk dipenjaranya kepada Richard Eliezer. Nah, terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Lantas mencuat pertanyaan, apakah Eliezer dipecat dari Polri setelah keluar putusan hakim tersebut? Diketahui, vonis yang dibacakan pada persidangan Rabu kemarin tersebut disambut tangis haru keluarga Eliezer dan juga tim kuasa hukumnya.
Banyak pihak mengapresiasi putusan Majelis Hakim PN Jaksel yang menjatuhkan vonis kepada mantan ajudan Ferdy Sambo itu yang jauh lebih ringan dibanding tuntutan JPU. Kemungkinan besar Richard Eliezer dan pengacara tidak mengajukan banding. Nah, apakah JPU akan banding? Kejaksaan Agung menyatakan masih menunggu sikap kubu Eliezer apakah akan mengajukan banding atau tidak. Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum, Kejaksaan Agung Ketut Sumedena, mengatakan Kejagung mempertimbangkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat dalam menanggapi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut. Terkait vonis tersebut, Kejagung mempertimbangkan secara mendalam rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Oke. Terus selain pertimbangan di atas, Kejaksaan juga mempertimbangkan pemberian maaf dari keluarga korban Brigadir J kepada Richard Eliezer. Ya, ini momen yang sangat haru pada saat itu ya. Nah, dengan adanya pertimbangan tersebut, pihak kejaksaan menunggu sikap atau upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa Richard Eliezer. Pun penasehatnya hukumnya untuk meneguhkan langkah apakah menerima mengajukan banding atas putusan tersebut. Nah, seperti yang dikutip oleh Antara, sambil menunggu sikap atau upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya terhadap putusan yang dijatuhkannya. Terkait putusan Majelis Hakim yang jauh lebih ringan, yaitu 1 tahun 6 bulan dari 12 tahun penjara kemarin, Ketut mengatakan pihaknya menghormati putusan Majelis Hakim. Dalam putusan tersebut, Richard Eliezer dinyatakan hakim terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana yang diatur pasal yang disebutkan. Nah, pertanyaannya, apakah PP tentang pemerintahan anggota Polri ini cocok sama Richard Eliezer atau bisakah Richard Eliezer itu masuk dalam anggota Polri lagi? Nah, jika kedua pihak tidak mengajukan banding, maka vonis dari pengadilan tingkat pertama itu berkekuatan hukum tetap atau absolut. Lantas, apakah Eliezer masih bisa aktif sebagai anggota Polri? Nah, itu kan pertanyaan kita semua ya. Untuk menjawab pertanyaan apakah Richard Eliezer akan dipecat setelah divonis 1,6 tahun penjara, mari simak ketentuan Peraturan Pemerintah atau PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Nah, pasal 11, anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak hormat apabila A. melakukan tindak pidana, B. melakukan pelanggaran, C. meninggalkan tugas atau hal lain. Pasal 12, anggota kepolisian negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila A. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di B. diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. C. melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan menghubung Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan pemerintah Republik Indonesia. Kedua pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia. Nah, dalam penjelasan pasal ayat 12 ayat 1 dinyatakan cukup jelas. Dengan ketentuan ini, Komisi Kode Etik Profesi Negara Kepolisian Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berfungsi juga untuk memberikan pertimbangan dalam hal pemberhentian tidak terhormat. Pemberhentian anggota Polri itu kewenangan siapa, pertanyaannya ya. Nah, menurut PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri itu sudah mengatur mengenai siapa yang punya wewenang memecat anggota Polri. Di dalam pasal 15-nya memberhentikan keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Presiden. Lalu kedua, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lalu dalam pasal 16, Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi atau Kombes Pol atau yang lebih tinggi itu berhak. Nah, B. Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP atau yang lebih rendah itu berhak. Dalam sidang PN Jakarta Selatan, Majelis Hakim yang diketahui Wahyu Imam Santoso menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Richard itu. Hakim menyatakan bahwa Richard terbukti sah yang meyakini bersalah melanggar pasal 340 subsider, pasal 338 Junto pasal 55 ayat ke-1 ke 1 KUHP. Nah, ini kan polisi sudah merilis ya tentang pemberitaan bagaimana Richard Eliezer itu masih layakkah untuk jadi anggota Polri dan lain-lain. Mereka akan ada sidang lanjutan, sidang besar lanjutan, sidang khusus untuk membahas Richard Eliezer apakah layak atau tidak. Nah, kita tunggu aja dan pantengin terus ya reactionjapanan.com, pasti akan dibahas kok. Kita baca komentar dari Sobat Negeriku. Komentar populer pertama dari Bu Pusri.
Saya sebagai warga Indonesia turut senang atas keadilan yang telah ketuk palu menyatakan kalau Richard Eliezer dihukum 1,6 bulan. Selamat katanya. Selamat, semoga tetap semangat mengayuh kehidupan yang akan datang, dan pengacara Eliezer begitu juga. Nah, dari Pak Yohanes Nai, kami dari masyarakat kecil puas dan kami masyarakat mau berterima kasih kepada Bapak Roni serta rombongan Pak Roni. Kami berterima kasih, semangat Pak Roni bersama-sama anggotanya, semoga sehat selalu. Ya, semua berharap Richard Eliezer itu dihukumnya rendah dan bisa masuk anggota Polri lagi ya. Ya, kami juga seperti itu, oke? Case close. Nah, itu dia berita-berita populer pekan ini ya. Seperti biasa saya akan memilih salah satu berita favorit, yaitu tentu saja pada pekan ini saya memilih yang Richard Eliezer ya. Supaya tetap ada polisi jujur, polisi yang menjaga integritas Polri, ya representatifnya ya di Richard Eliezer ini ya. Karena dia sudah berani menjadi justice kolaborator, menaruhkan nyawanya dan keluarganya agar tidak dihukum secara hukum rimba oleh pelaku-pelaku yang masih ada di luar. Nah, oke. Kalau gitu, kalau misalkan kalian suka video ini silahkan di like. Lalu ada komentar juga apa favorit kalian dalam berita populer pekan ini, silahkan komen di YouTube di channel cpnn.com. Kalau belum subscribe ya di subscribe, kalau sudah di subscribe ya di lonceng. Kalau suka sama video ini silahkan di like dan share semua berita ini. Sampai jumpa reaction pekan depan.